Kejayaan dunia senam Indonesia tak luput dari Jonathan Mengiring-Paring Hotan Sianturi atau yang akrab disapa Jonathan Sianturi. Memulai karir di umur 14 tahun, pria berdarah Medan ini sudah menjadi lumbung medali di setiap kali perhelatan SEA Games. Meski dalam kondisi cedera, Jonathan tetap mengikuti SEA Games 1997 dan berhasil membawa 5 medali emas. Prestasinya pun belum tertandingi sampai saat ini. Sepanjang karirnya, ia berhasil mengoleksi 14 medali emas di ajang SEA Games dan 2 medali emas Commonwealth Games. Awalnya orang tua saya yang bawa ke gedung senam. Saya sendiri nggak tahu waktu itu mau dibawa ke gedung senam. Cuma dia bilang, yuk ke tempat olahraga yuk gitu. Pokoknya umur saya sekitar 7 tahun. Kemudian orang tua saya sendiri sebenarnya dominannya dia backgroundnya itu lebih banyak ke bela diri. Bercita-cita menjadi seorang pilot, pria yang lahir 44 tahun silam ini dipaksa membanting setir untuk jadi pesenam oleh kedua orang tuanya. Memulai karir di usia yang masih sangat kecil, Jonathan sempat merasa bosan dan enggan melanjutkan senam. Namun kecintaannya pada mainan mobil-mobilan dan miniatur pesawat menjadi jurus jitu Olwan Sianturi dan Samaria Simamora untuk membujuk putranya terus berlatih. Dia sempat berontak, maksudnya nggak mau senam. Kalau papanya udah mau ajak, itu udah tahu pulang sekolah mau senam nih. Udah gimana caranya gitu, dia mau mengelak biar jangan ikut senam itu. Tetapi papanya itu terus maksa karena dilihat kan Jonathan itu ada bakat gitu. Jadi kita merasa lah sayang banget ini udah ada bakat di situ, kenapa harus keluar, tentunya main-main terus nanti di rumah. Tahun 2004 menjadi akhir dari pekerjaan karirnya sebagai atlet senam. Tidak benar-benar berhenti di dunia senam, Jonathan memutuskan untuk menjadi pelatih timnas senam hingga saat ini. Jonathan begitu juga jago hampir di semua nomor senam. Meskipun sudah bukan atlet, namun Jonathan mampu melakukan gerakan-gerakan di beberapa alat dengan sangat mahir. Di puncak karirnya, Jonathan harus kehilangan ayah tercinta dengan tidak wajar. Ayahnya meninggal saat perjalanan pulang usai menyaksikan kemenangan Jonathan di Surabaya. Namun dengan cobaan ini, Jonathan tidak menyerah dan terus berkarir. Prestasinya pas lagi bagus gitu, tapi justru di puncak itu dia pas sakit hatinya luar biasa gitu ya. Ada saat itu ya. Maka saya bilang, saya nggak bisa menutupi pertolongan Tuhan. Saya nggak bisa menutupi itu gitu. Banyak kasus, termasuk dari meninggalnya papa saya itu, saya belajar juga gitu. Tapi bukan belajar mundur. Kalau saya tidak bisa di dunia keatletan, saya akan membina apa yang saya bisa lakukan untuk bangsa ini. Jonathan memiliki 1 putri dan 2 orang putra. Ketiga anaknya mengikuti jejak ayahnya. Lydia Graciela mengikuti senam di nomor ritmik, berbeda dengan kedua saudaranya yang mengikuti jejak karir Jonathan di nomor artistik putra. Papa sih kayak biasa aja, terserah kita, cuman kadang-kadang sih kayak pengen juga jadi supaya berprestasi gitu. Sejak Jonathan pensiun sebagai atlet, senam Indonesia bagaikan mati suri. Namun Jonathan tak bisa begitu saja lupa akan senam yang sudah membesarkan namanya. Jonathan terus berusaha melahirkan calon-calon juara barunya. Kita butuh satu pembina yang dia punya berpikir bahwa bukan untuk saya dan bukan untuk Anda. Tetapi kalau saya lihat kan kalau Genesis sekarang dia nggak termasuk kelompok kita, maka dia tidak masuk dalam kita gitu. Seperti itu. Memang harus benar-benar mau membuka diri, ya, mengembangkan potensi masing-masing pihak. Karirnya sebagai atlet memang sudah usai, namun jiwa dan semangat pesenamnya masih terus berkobar hingga nafas terakhir. Henry Hardi melaporkan untuk NET.